Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar syiar Islam, mudah-mudahan tambah berkah, tambah manfaat. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para donatur yang baik hati diberikan limpahan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah. Amin. Al-Zikran Nafi'ah, aktivitas sebelum fasilitas. Al-Zikran, aktivitas. Apakah bunga sama dengan riba? Kembali, bunga ini kan banyak, begitu banyak. Waktu saya jalan-jalan ke Ramayana, lihat cewek, hati saya berbunga, berarti riba. Nah, begitu. Enggak begitu, enggak. Cuman mungkin maksud pertanyaan tuh bunga bank, apakah sama dengan riba? Begitu. Jadi kalau dalam ilmu balaghah namanya adalah umum khusus mutlak. Kalau riba udah pasti bunga. Kalau bunga belum tentu riba. Kayak Nabi dan Rasul. Jadi al-farqu bainal faidah fil bunuk atau bainal bunga gitu. Wa riba umumun khususun mutlaqun. Kal farqi bainan nabi war rasul. Perbedaan antara riba dan bunga sama seperti perbedaan antara Nabi dan Rasul, sama seperti perbedaan di warteg antara makan dan minum. Kita datang ke warteg jam 9 pagi, Bu minum, kira-kira dikasih makan nggak? Hah? Kasih makan nggak? Ini nggak pernah makan di warteg kayaknya ini. Kasih makan nggak? Kagak. Kalau kita, Bu makan, kira-kira kasih minum nggak? Kasih. Kalau Nabi, kalau Rasul pasti, kalau Nabi belum tentu Rasul. Kalau riba pasti bunga. Kalau bunga belum tentu riba. Dilihat bagaimana kalau kemudian kita kredit pinjam di bank, kredit, maka hukum kredit. Nih kalau kredit mobil kan kemarin sudah tuh ya, kredit motor. Ini bagaimana kreditnya uang di bank? Begini, kredit ada dua, kredit uang. Ada kredit konsumtif, ada kredit produktif. Apa kredit konsumtif? Pinjam uang untuk makan, untuk minum, apalagi ya? Ya, apa? Untuk apa? Motor, kredit motor itu mah konsumtif, ya apa aja dah. Bersekolah, itu begitu maksud saya tuh nyarinya. Ini bagaimana? Kita harus pahami, kalau kredit konsumtif haram. Kenapa? Karena orang minjem ini karena dia susah. Orang susah jangan sampai disusahin. Dan secara jujur, bank dalam undang-undang perbankannya tidak ada kredit konsumtif dalam undang-undangnya. Tidak ada. Sebab bank bukan lembaga sosial, tapi lembaga usaha.
Yang namanya usaha nyari, iya. Kalau sosial nyari pahala, begitu. Ini beda. Maka ndak ada bang. Kita datang ke bank mau minjem untuk apa? Makan. Gila lo, ini tempat usaha. Lo miring lo, begitu. Itu secara teori. Prakteknya ada. Ini namanya oknum pegawai bank. Yang penting ada nasabah, karena dapat dia bonus segala macam dari situ. Ini bab lain. Begitu, bab lain nih. Begitu. Realnya secara konsumtif tidak ada. Bagaimana produktif? Produktif tuh begini. Nih sebelum kita ngomongin bank, kita ngomongin saya aja dengan teman-teman jamaah nih. Saya usaha jamaah. Saya usaha. Usaha, bisa dagang. Cuman kendalanya satu. Bokek. Kagak punya duit. Usaha enggak punya duit. Jadi karena saya enggak punya duit, karena kita sama-sama semajelis, saudara kenal sama saya, begitu. Saya mau minjem duit sama saudara 5 miliar. Buat usaha saya 5 miliar. Saya mau tanya nih, saudara mau nggak saya balikin 5 miliar? Saya mau tanya nih, jawabnya jujur. Nah, saya balikin 5 miliar, mau nggak? Ini punya mulut apa enggak nih? Saya tutup ini. Kan bingung juga saya ini. Hah? Mau apa enggak? Tuh, yang punya akal sehat enggak mau. Maka Islam mengajarkan namanya qirad, atau bahasa Iraknya mudharabah. Dalam dunia perbankan syariah yang dipakai bukan qirad tapi mudharabah. Apa mudharabah? Bagi hasil. Bagi hasil. Enak banget lu minjem 5 miliar bagi 5 miliar, gua ngayain lu doang. Bener enggak? Tuh, maka ada pembagiannya. Dan ini mudharabah diatur oleh Islam. Bagaimana cara mudharabah? Ada orang pandai berbisnis, tak punya modal. Ada orang punya duit banyak, tapi tak pandai bisnis, rugi mulu. Ini nggak bisa. Maka Islam tuh agama ta'awun, saling bantu membantu. Dinilai, inilah namanya mudharabah. Mudharabah. Mohon maaf, apakah di perbankan syariah ini sudah islami banget memasukinya semuanya? Ya tentu kami juga menjawab belum, tapi lumayanlah. Begitu, walaupun belum seluruhnya. Inilah diatur. Mudharabah, itulah kredit. Maka kredit itu, maka bank bisa bertanya kalau orang kredit, jaminan Anda apa untuk usaha ini? Kan begitu. Kenapa dia nanya jaminan? Karena duit dia bukan duit dia. Duit orang yang punya duit tapi tidak bisa usaha. Tentu dia juga pengen diputerin duitnya. Begitu. Maka diaturlah itu. Cuman bedanya antara bank konvensional dan bank syariah, pada tataran kelebihannya ada yang flat, ada yang fluktuatif mengikuti suku bunga. Maka ini merupakan sebuah pilihan. Kalau bahasa kami, kalau sama mau sama aja. Mau yang syariah ini, mau yang enggak juga konvensional, beda judul doang sama juga. Yang kerja juga pindahan dari sini kerja di sono juga. Begitu. Lagi gagal ngaji Fathul Min juga. Sama. Hanya di tataran bedanya, kalau di syariah itu flat. Flat itu apa ya? Bahasa kampung, mati. Tetap umpama, jadi kita cicilannya 1 juta sebulan,
maka terus saja sampai kelar. 1 juta aja, enggak berubah-berubah. Sampai kita tutup pun pengen buru-buru ada duit. 5 tahun, kita tutup setahun, tetap aja 1 juta kali 5 tahun. Tuh begitu. Kalau konvensional ada plus minusnya semuanya. Konvensional fluktuatif, mungkin ada flat, biasanya ada tanda bintang, 3 bulan, 2 tahun. Pokoknya kita jangan tertipu, ada tulisan 0%, itu ada bintangnya, kecil banget, kecil. Nih kecil harus dibaca nih, biar kecil. Syarat dan ketentuan lah, di mana rumusnya dia dagang. Orang dagang kagak nyari untung. Orang apa namanya? Orang apa namanya? Bego. Gitu. Kita jangan mau begitu. Kalau konvensional bisa flat 2 tahun, habis itu mengikuti suku bunga. Jadi bisa besar, bisa kecil, bisa besar, kok berubah-berubah. Yang tadi 1 juta bisa 1.200.000, bisa 300, bisa 900, tapi jarang sih, seringnya nambah. Gitu, kayak begitu. Kami sih jujur aja tidak main begitu-begitu, tapi kami tahu hukumnya begitu, kami pelajari hukumnya begitu. Karena bakal begini kejadiannya begitu. Jadi bagaimana? Maka bagi saudara yang seperti PNS, gajinya tetap bank ini aja, biar saudara nggak puyang. Kan cicilan itu bukan itu doang, belum bini, nyicil baju seragam, majelis Jumat lain, Senin lain, kan puyang saudara. Akhirnya bukan corona yang jadi masalah, corona sih nggak jadi masalah, cicilan yang bikin puyang itu, betul nggak? Itu dia yang bikin puyang itu. Jadi karena itu, dari 2 model pilihan ini, kalau kami menggambarkannya, bagi saudara yang pengusaha, mohon maaf, kami bukan benci BSI, Bank Syariah yang sekarang udah muncul, Bank Syariah Indonesia. Itu gara-gara dikritik tuh, muncul BSI itu. Lah BNI muncul Syariah, ini nggak ada duit, yang ngambil dari sini juga, ya sama juga. Gitu. Akhirnya muncul tuh BSI. Tuh begitu tuh penyebabnya diantara munculnya tuh. Buat aja ini, tapi sama juga nggak punya duit, minjam dari situ juga. Kalau nggak ada duit dari mana dia meminjamnya? Kalau nggak ada duit, gitu. Kayak kita baju, saya punya baju ukurannya L, adanya M, ada baju L nggak? Ada di gudang. Gudang siapa? Iya gudang orang. Itu biasa orang dagang begitu. Lah dia nggak ada di bank sebelahnya. Itu begitu. Itu syariah itu tidak dipinjemin buat minum-minuman keras, tidak dipinjemin untuk bangun diskotik, ya, untuk bisnis-bisnis yang kayak begitu, enggak. Adapun transaksi, Dewan Syariah Nasional pun tidak mengontrol ke situ. Kalau transaksi, tapi melarang jangan dipinjemin kemari-mari, itu doang, garis-garis besar, gitu. Tapi bagus lah begitu, bagus. Kalau kami lebih mendorong, kalau sampai ada pemerintah bikin bank masjid Indonesia. Sebab duit masjid di Indonesia ditaruh di bank, kadang bank konvensional, dipakai usaha sama dia, tapi dia menghina muslim mulu. Begitu, kerjanya muslim, usulin bikin bank masjid, sehingga duit keuntungannya bisa bantu bikin masjid lagi, banyak itu. Kalau bisa kayak begitu, moga nanti kita punya presiden kayak begitu tuh, pola pikir supaya bagus. Maka antara bank konvensional sama bank syariah terserah kita. Berbicara kredit produktif, saudara usaha untuk menambah modal. Dari mana menambah modal? Artinya untuk usaha gitu. Begitu. Jangan judulnya usaha, ujungnya buat makan. Ini namanya penyimpangan. Salah ini. Gitu, karena dia usaha. Maka kredit kalau produktif namanya disebut mudharabah, dan itu diatur. Kalau bahasa Fathul Muin nanti ada babul qiradi. Nanti di depan ada. Tapi kita kan sholat aja belum, zakat belum, puasa belum, haji belum. Nah, habis itu baru jual beli. Baru jual beli itu nanti ada inden,
nanti ada obligasi, ada saham, baru ada kredit. Ya, terserah kita. Apakah kita dulu yang hatam, apa Fathul Muin dulu yang hatam. Pokoknya antara dua dah kemungkinannya. Begitu. Kurang lebih begitu. Jadi kalau kredit itu kalau produktif itu artinya untuk penambahan modal usaha, saudara silahkan saja yang kayak begitu. Cuman memang berbicara apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah di fikih ini, ya belum semuanya, tapi kan kita terus berupaya mendorong dikit-dikit dengan judul syariah aja udah lumayan dah. Kita juga ada girang-girang dikit begitu. Yang penting ada merek syariahnya aja. Begitu. Kayak begitu. Jadi silahkan saja yang kayak begitu mah boleh saja kalau kreditnya produktif. Yang tahu apa produktif atau konsumtif tentu kita. Kalau konsumtif haram. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para donatur yang baik hati diberikan limpahan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah. Amin. Al-Zikran Nafi'ah, aktivitas sebelum fasilitas. Al-Zikran, aktivitas